Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kemarin ada sedikit yang perlu direvisi. Dalam riwayat Imam Baihaqi di dalam kitab Dalail yang kita sebutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Asyura memanggil rudha'aihi. Rudha'aihi lebih pasnya adalah bukan anak-anak susonnya Nabi atau anaknya Sayyidah Fatimah langsung, bukan, tapi yang ada hubungan mahramiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui rodha. Seperti misalnya kemarin Ummu Salamah, ya, intinya yang ada kekerabatan melalui rodha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadhafatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amruhu bin nadhafah. Sekarang membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang selalu rapih, bersih. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan. Karena sallallahu alaihi wasallam andhafa khalqillah. Ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah paling bersihnya makhluknya Allah, paling menjaga kebersihan. Badanan, baik badannya, wa thauban, pakaiannya, wa baitan, rumahnya selalu rapih, bersih, wa majlisan, tempat duduk majlis atau tempat nongkrongnya Nabi Muhammad SAW. Falaqad kana badanuhu syarif nadhifan wadhi'an. Sungguh ada itu badannya Rasulullah SAW, tubuhnya Rasulullah SAW yang mulia itu nadhifan, selalu bersih, wadhi'an, elok, kama taqaddama fi hadis Hind bin Abi Halah annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah berlalu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hind bin Abi Halah, yaitu diantara sifat tubuhnya Rasulullah SAW anwar al-mutajarrid. Anwar dalam arti jamalun fil jasad, memiliki keindahan dalam bentuk fisiknya Rasulullah SAW, ya, dalam bentuk kulitnya bagus, kemudian perawakan badannya wibawa sallallahu alaihi wasallam. Al-mutajarrid, al-mutajarrid maksudnya la yujad kathiru sya'r, tidak banyak bulunya, bukan terlalu ketel, ya, terlalu lebat bulunya, enggak, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasit, tengah-tengah. Wadzalika anna a'dha'ahu al-mutajarridah 'anis sya'ri wath-thawb hiya fi ghayatil husn. Ya, ada itu Rasulullah SAW tubuhnya tidak, ya, lebat daripada buluh. Kemudian pakaiannya itu selalu paling rapih, paling bagus, bukan paling mahal. Tidak harus paling mahal, tapi pakaiannya adalah paling rapih, bersih, ya, putih, itu betul-betul putih. Tidak robek-robek, itu enggak, sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin muradnya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, ya, tampak tubuhnya Rasulullah itu paling bersih, ya, kelihatan tubuhnya Rasulullah itu rapi, bagus, ya, bagus gitu tubuh fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nasa'atil laun, murni warna kulitnya, bersih, ya, tidak ada misalnya bekas luka-luka, misalnya kelihatan bening gitu, ya, rapi kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah dalilun nadhafatihi sallallahu alaihi wasallam,
sebagai bukti Rasulullah adalah manusia yang paling bersih. Wa kama warada fil hadis, juga sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah, seakan-akan lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti lehernya boneka. Dumya itu boneka. Dikatakan kenapa kok diserupakan dengan boneka? Karena di zaman Arab dahulu, kalau membuat patung itu yang paling diperhatikan, ya, ini apa, garapannya bagus. Kalau membuat patung itu termasuk lehernya. Mereka itu kalau membuat leher itu paling bagus, paling disukai sama orang-orang di Arab. Oleh karena itu Rasulullah SAW dilihat ini seperti leher yang dibuat semaunya sendiri, paling bagus. Sallallahu alaihi wasallam, ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah, dalam warnanya seperti perak bening gitu, bersih lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya harusnya orang muslim itu menjaga seperti Rasulullah SAW. Leher lipatan khususnya ini jangan sampai kelihatan sampai hitam gitu. Ngikuti Rasulullah, dijaga kebersihannya, kelihatan bersih lehernya. Itu sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warawat Tirmidzi, juga meriwayatkan Al-Imam Tirmidzi an Abi Tufail annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, abyadha, kulitnya putih, malihan, indah dilihat, muqassadan, selalu dalam sifatnya tengah-tengah, ya, ai mutawassiton bainat tul wal qisar, yaitu tengah-tengah antara panjang dan pendek. Sebetulnya semua sifatnya Rasulullah ya hampir semuanya tengah-tengah, tinggi tidak terlalu tinggi, pendek juga tidak terlalu pendek, tengah-tengah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warawat Tirmidzi an Ibni Abi Juhaifah an abihi qala, diriwayatkan daripada Al-Imam Tirmidzi daripada Ibn Abi Juhaifah an abihi, dari ayahnya, qala, berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi hullatun hamra, ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan hullatun hamra. Hullah sudah kita bahas kemarin, hullah itu pakaian, ya, ada yang mengatakan dia rida sama izar, itu juga dikatakan hullah. Ada yang mengatakan baju loreng, ada merahnya, ada yang ada merah-merahnya. Ala kulli hal, macam-macam tafsirnya ulama di kata-kata hullah. Ada yang mengatakan bukan merah, dulu agak coklat, itu disebut hamra juga. Ulama macam-macam di sini mengatakan ka'anni anzuru ila bariki saqaihi, juga seakan-akan aku melihat apa, barik bayadhi saqaihi, aku melihat kilauan, ya, kedua betisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga itu menggambarkan Rasulullah kalau menggunakan sarung itu tidak sampai ke bawah, ya, ada kelihatan betis sedikit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kelihatan bersih kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kilauan kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga sebagai dalil kontras merah dengan kulit putihnya Nabi. Kontras, ya, antara warna bajunya yang mencolok dengan kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li anna thawbahu sallallahu alaihi wasallam, hal itu karena thawbahu, pakaian yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ila ansafi saqaihi. Nah, ini juga sebagai dalil kalau menggunakan itu sampai pertengahan apa? Maksudnya tidak sampai bawah daripada mata kaki, tapi pertengahan betisnya, kedua betisnya. Wa inna atyaba arfihi wa araqihi sallallahu alaihi wasallam lahu akbaru dalilin ala nadhafati jismihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tiba arfihi, ya, bau wangian tubuhnya Rasulullah, keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga
menjadi bukti terbesar atas kebersihannya tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas bagaimana keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai direbut oleh banyak sahabatnya untuk digunakan wewangian. Ada yang tidak mampu untuk beli sesuatu dalam kemantennya anaknya. Nabi tidak punya apa-apa, dikasih keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan ketika lagi walimah. Wa fi sahihain, diriwayatkan dalam sahihain yaitu riwayat Bukhari Muslim, an Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, ma masastu hariran wala dibajan, aku tidak menyentuh harir, sutra, wala dibaj, juga dibaj. Dibaj nau'un min anwa'il harir, ya, salah satu daripada macamnya harir. Al-yana min kafin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut dibanding telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah nemu aku, hatta sutra kalah, ya, walaupun sutra kalah dengan kelembutan tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu rihan qattu au arfan, aku tidak pernah mencium bau sama sekali atau wewangian. Di dalam riwayat yang lain, au arqon, atau keringat, atyaba min rihi au arfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih wangi, ya, daripada baunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang mengalahkan keringatnya Nabi, tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Qirsafah taqala, diriwayatkan daripada Abi Qirsafah, dia berkata, lamma bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa ummi wa kholati, aku, ibuku, bibiku, wa raja'na min indihi munsarifin, dan kita pulang dari tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beranjak pulang kembali. Qalat li ummi wa kholati, ibuku sama bibiku ini langsung berkata kepadaku, ya bunayya, ma ra'aina mithla hadzal rajul, wahai anakku, aku tidak pernah lihat orang seperti ini, tidak pernah. Baru pertama saya ngelihat ini, ada orang yang seperti ini nih. Wala ahsana minhu wajhan, aku tidak pernah ngelihat wajah yang seindah itu, tidak ada yang melebihinya. Wala angko thauban, aku tidak pernah ngelihat orang yang paling bersih, menjaga kebersihan dalam pakaiannya seperti orang itu. Wala alyana kalaman, aku tidak pernah nemukan orang yang lembut berbicaranya seperti dia. Wa ra'aina ka'anna nur yakhruju min fih, dan aku melihat seakan-akan cahaya itu keluar dari mulutnya. Nampak cahaya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulut sampai ke hati, bukan hanya sekedar pembicaraan, masuk ke dalam hatinya. Lembut tutur katanya, penyampaiannya indah, bagaikan cahaya yang masuk ke hati yang gelap gulita ini. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, amdafu khalqillah badanan, paling bersihnya makhluknya Allah, baik fisiknya. Wa anqahum thauban, paling bersihnya dalam pakaiannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastaku hina khurujihi, selalu bersiwak ketika keluar dari rumah. Menjaga kebersihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu bersiwak. Hina khurujihi wa dukhulihi manzilahu, ketika mau masuk rumah juga bersiwak. Kenapa? Kalau keluar rumah berarti akan menemui orang-orang yang ada di luar. Rasulullah supaya bersih, tidak bau mulutnya. Padahal walaupun Rasulullah tidak bersiwak sudah wangi. Kalau kita yang harusnya sikatan mau keluar itu, kemudian mau masuk rumah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bersiwak supaya orang yang di dalam rumah nyaman dengan kita. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya. Wallahu a'lam.